بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى, berkata al-Imam al-Wadi'i Syekh Muqbil Ibnu Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, inna ahlas sunnati wal jamaah yu'tabarun aktsarul alam al-islami, sesungguhnya ahlus sunnati wal jamaah mereka tergolongkan sebagai masyarakat Islam yang paling banyak. Ini kalau dilihat di tengah-tengah umat ini, ahlus sunnah itu sangat banyak, baik awam ahlus sunnah, baik dari kalangan thalabatul ilm, baik dari kalangan duat, atau bahkan dari kalangan para ulama, dengan berbagai macam bentuk tingkatan mustawa al-ilmu yang ada pada mereka. Kaum muslimin, orang-orang yang masih berada pada fitrah, tidak didapati pada mereka pemikiran-pemikiran inhirafat, penyimpangan-penyimpangan, maka mereka dikatakan ahlus sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah. Kaum muslimin secara umum mereka dikatakan ahlus sunnah. Huwa sammakumul muslimun, huwa sammakumul muslimin, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menamai kalian sebagai kaum muslimin. Jumlahnya sangatlah banyak, belum lagi dari kalangan thalabatul ilm, belum lagi dari kalangan para duat, dari kalangan orang-orang yang tasibuna ilal ilm. Di belahan bumi ini jumlahnya sangatlah banyak, tidak terbatas cuma di Saudi Arabia, namun di berbagai macam belahan penjuru dunia. Indonesia, Saudi Arabia, Mesir, Jazair, Maghrib, Yaman, Libya, Suriah, Syam, dan yang lainnya. Walakin tafarruquhum wa ikhtilafuhum wa jahlu ahli kulli sya'bin bi ahwalil akharin ja'alahum yadhubuna fil mujtama'at. Akan tetapi ahlus sunnah yang banyak di tengah-tengah umat ini tadi, dikarenakan tafarruquhum, dikarenakan perpecahan yang ada pada mereka, wa ikhtilafuhum,
dan juga dikarenakan perselisihan perbedaan yang ada di kalangan mereka. Wa jahlu kulli ahli kulli sya'bin bi ahwalil akharin, dan juga dikarenakan kebodohan, ketidakpunyaan ilmu masing-masing setiap sya'ab, setiap masyarakat terhadap kondisi orang lain, menjadikan mereka melebur di tengah-tengah masyarakat, menjadikan mereka terkalahkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat itu seakan-akan tidak teranggap, terkalahkan dengan lingkungan. Wa inna la narju ayyuwaffiqallahu alqaimina bid-da'wa lis-sunnah. Sesungguhnya kami mengharapkan, memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang-orang yang tegak bangkit mendakwahkan sunnah ini, litafaqqudi ahwali ahli sunnah wan nasyri anhum wa an ahwalihim, agar peka terhadap keadaan ahlu sunnah dan juga upaya untuk memperhatikan kondisi-kondisi mereka. Wa asallahu ayyajma'a syamlahum, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, mempersatukan barisan mereka. Ini juga ya perlu satu sama lain dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah untuk perhatian. Dakwah ini tidak akan tegak melainkan dengan adanya saling menguatkan satu sama lain. Antum yang tidak bisa membela agama Islam dengan ilmu, dengan dakwah, namun antum bisa dengan pemikiran, maka bantukan dengan pemikiran. Jangan biarkan saudara-saudara kalian dari kalangan thalabatul ilm, dari kalangan duat, orang-orang yang menghabiskan waktu untuk membela agama Islam dengan ilmu, dengan dakwah yang ada pada mereka, tersia-siakan dengan sebab kurangnya kepedulian dari kalangan ikhwan-ikhwan yang lain, dari kalangan ahlus sunnah yang lain. Maka kami mengajak mereka-mereka dari kalangan ahlus sunnah agar memperhatikan para thalabatul ilm, agar memperhatikan para duat ilallah. Mereka yang memiliki harta, maka dukung, ad-da'am, berikan topangan dalam bentuk harta. Yang mereka memiliki kedudukan al-jah, maka dukung dengan jah. Jangan seakan-akan tidak peduli. Ketika tidak ada kepedulian, tidak ada tafakkud, tidak menguatkan satu sama lain, maka yang akan terjadilah apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, annahum yazubun fil mujtama'at. Mereka ahlus sunnah ini tadi akan melebur, hancur di tengah-tengah masyarakat. Ini dampaknya. Makanya ketika melihat ya, ada dari kalangan para thalabatul ilm, mereka orang-orang yang serius di negeri Yaman, luar biasa, muncul orang-orang yang perhatian, tidak angkat tangan, tidak kurang adanya tafakud, enggak, bahkan mereka peka sekali. Antum bisa bayangkan negeri Yaman, negara yang miskin, kalau istilah orang Yaman ta'ban, la internet wala petrol wala gas, negara yang tidak punya internet, tidak punya bensin, tidak punya gas, semuanya mahal. Tapi antum lihat, tidaklah ada satu masjid di negara Yaman melainkan wafihi ahlus sunnah, wafihi thalabatul ilm, wafihi du'at ilallah, du'at ila sunnah. Tidaklah ada satu markiz,
dari marokis ahli sunnah di fi biladil Yaman, melainkan ada thalabatul ilm dan penyokong, mulai dari yang memberi makan, memberi gaji para pengajar, mensupport dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada ahlul Yaman, dengan Allah Subhanahu wa taala kuatkan dengan adanya para muhsinin. Mereka tidak bisa berdakwah seperti dakwah Syekh Muqbil. Mereka tidak bisa berdakwah untuk keliling fil audiyah wasya'ab, fil aryaf wa fil qura wal mudun. Namun mereka membantu para masyayikh, membantu para ulama, membantu thalabatul ilm yang ada di sana dengan harta. Sebut saja di Yaman ada seseorang bernama Muhammad ibnu Farid al-Wusabi. Dia yang membangun markis Darul Hadits Fiyush. Makan tulab, ya, listrik, AC dan yang lainnya, semua yang ada di markis itu dia yang tanggung jawab. Semuanya diurus sama dia. Mulai dari gaji para huros, para security markis, para mudarrisun, mulai dari mudarrisul tahfidzul Quran dan yang lainnya, bahkan para ashabul awail, orang-orang yang berkeluarga di sana pada zaman Syekhuna Syekh Abdurrahman, itu dikasih sokongan dana per bulan. Punya ada kepedulian. Bukan kita itu berpangku tangan. Begitu juga para orang tua, ketika melihat anak-anaknya ada himmah, ada keinginan untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, perhatikan apa yang antum mampu untuk membela agama Islam ini tadi melalui perantara anaknya antum dukung. Dia butuh kitab, kasih uang untuk beli kitab. Dia butuh untuk membeli buku tulis, membeli pena, antum beri. Jangan merasa berat untuk membiayai para thalabatul ilm. Mereka ini adalah nanti di hari esok adalah orang-orang yang yudafi'una 'anid din. Adalah orang-orang yang akan membela agama ini tadi. Dan nasihat Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, amrun waqi'un fi hadhil azman. Pada zaman-zaman ini terjadi kurangnya tafakkud ala ahwal al-akharin, kurang perhatian terhadap kondisi orang-orang lain. Bahkan sebagian orang terhadap anaknya sendiri kurang perhatian. Nanya kalau mau belajar, belajar terserah. Mau cungkil balik di pondok pesantren, yang penting lihat toh anaknya. Perhatikan nida, himbauan untuk seluruh wali santri, orang tua yang punya anak di Darul Hadits ini tadi, datangi anaknya, perhatikan. Jika orang tuanya tinggal di kota Palembang ini, sesekali datangi, sepekan sekali, sepekan 2 kali. Perhatikan anaknya, lihat apa yang kurang anaknya. Kalau butuh dia buku, kasih uang untuk beli buku. Jangan merasa pelit. Mereka adalah orang yang di hari kemudian adalah orang-orang yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala, meneruskan orang-orang yang senior di kalangan mereka. Namun wabil asabi syadid, perkara yang sangat disayangkan kurangnya tafakkud juga dari sebagian aulia, sebagian orang tua dan para wali. Ya. Itulah yang kalau anaknya belajar di pondok pesantren, ya, ketika menjelang umur 17 tahun tidak lagi mau mondok pesantren. Itu sebabnya apa? Kurangnya diperhatikan, kurang ada support dan dukungan. Untuk menimbulkan kecintaan ilmu itu butuh proses. Maka kondisi sekarang ini di markis seperti ini kesempatan untuk antum bagi orang tua, ya, yang anaknya belajar di sini, ikut belajar sama anaknya. Sempatkan waktu. Tidak bisa rutin setiap malam, sempatkan waktu seminggu 3 kali. Jangan buang anak di pondok pesantren, wakaf untuk pondok pesantren. Kalau dia hidup alhamdulillah, kalau mati ya sudah lillahi ta'ala.
Itu bukan seperti itu sebagai orang tua. Harus ada niat tafakkud. Ini anak tegak terus. Kenapa sering tegak, sering push up? Oh, ternyata tidak ada buku, tidak bisa ngafal matan arba'in. Kan kasihan. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Makanya caranya orang tua itu perhatikan anaknya, dilihat, jangan semata-mata ditaruh, dititip. Mudah-mudahan para orang tua yang ada yang mendengar ya rekaman-rekaman yang disampaikan di sini, namanya tafakkud ya ikhwan, ya, mutaba'ah. Dulu di zaman Syekhuna Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, datang orang dari orang-orang kampung ingin belajar ke markis, ke Darul Hadis. Ada muzaki. Muzaki itu orang yang menjaminkan merekomendasi dia. Syekh mengatakan ketika pelajaran malam kepada para orang-orang yang memberikan tazkiyah kepada dia, hendaknya yutabi'un, adanya mutaba'ah. Mutaba'ah itu memperhatikan, dicek gimana belajarnya ini tadi. Nah, ini juga yang ana amatin sebagian antum yang belajar di sini, khususnya anak-anak tahfidzul Quran, ya. Kadang di-share informasi di grup-grup wali santri, yuk hadiri kajian, juga ndak ada datang. Itu sangat penting. Ya. Satu kalimat, satu nasihat yang antum sampaikan, keberadaan antum di majelis ilmu, itu semua akan mempengaruhi semangat anaknya antum di pondok pesantren. Ini poin yang perlu diperhatikan bagi orang tua. Semakin sering antum ada interaksi, belajar, datang ke sini, maka anak antum akan merasa diperhatikan. Berbeda cuman ada sebagian orang tua itu kalau ketemu anaknya saja cuma di bawah tiang listrik gitu, seakan-akan mau masuk masjid ini tadi harus mandi dulu di sungai samping itu tadi. Duduk di majelis ilmu, lihat anak ini belajar, oh ternyata Ahmad Zikri tidur di majelis taklim, ya, kan ketahuan. Oh ternyata Khalid kalau setoran hadis nggak bisa, kan tahu, ya apa enggak? Nggak bisa dibohongi lagi. Ini lihat contoh Pak Roni, dia tahu Abid, kemampuannya Abid, karena Pak Roni hadir, ya apa enggak? Ketika ada apa-apa itu orang tua nggak ada lagi suudzon dengan pondok pesantren. Kenapa Ustadz? Anak-anak ini nggak naik kelas Ustadz. Makanya Pak hadir. Anaknya antum ke setiap kali setoran hadis, dia lebih memilih push up 10 kali dibandingkan setor hadis. Nah, itu penting bukan? Penting. Makanya anak nasihatkan, bahwa anak-anak antum, kita ini cuma bisa memberikan secara ilmu ilmiah, nggak bisa memberikan perhatian sebagaimana perhatian orang tua kepada anaknya, dan itu sangat dibutuhkan. Satu kalimat orang tua tadi kepada anaknya, para penuntut ilmu, akan berbekas. Makanya anak-anak ini butuh perhatian. Enak di sini, ya, antum bisa ikut belajar, bisa ikut memperhatikan. Kita bukan sekolah atau pondok pesantren yang sifatnya cuman belajar santri nyantri, antum tidak bisa ikut. Tapi ini kan bisa ikut kan? Bisa. Khalid setoran hadis, Anto setoran hadis, Abid setoran hadis, Pak Roni ikut setoran hadis, bisa kan? Khalid ditanya siapa nama Imam Bukhari, Khalid tidak bisa jawab, tanya ke bapaknya Anto, bisa kan? Kita bukan yang sistemnya kelas. Tanya Pak Roni ini kedudukannya sebagai apa, nggak bisa lempar ke Abid, bisa kan? Bisa, sama-sama belajar. Oh kata Abid, Abid tidak bisa jawab, anak bisa jawab. Bisa, butuh perhatian sekali. Tapi kalau kita kurang perhatian sama anak, cuman kita taruh seakan-akan anak ini tadi sudah diwakafkan ke pondok pesantren, ditunggu 3 tahun,
Kalau dia sukses, alhamdulillah. Kalau tidak sukses, ya sudah, cari sekolah lain. Ini bukan menginginkan kebaikan pada anak. Dilihat, dicek, dan itu akan bermanfaat, menyemangati anak-anak. Nah, nasihatkan kepada antum-antum, ya, abinya antum coba sekali-kali diajak zaki, ya, bi taklim, jingoi. Anak tuh di Darul Hadis ternyata lebih banyak pusap dibandingkan setoran hadis. Mungkin dengan adanya abi ikut taklim, anak tersemangati untuk belajar. Anto, mana Khalid? Sampaikan papamu ini, nah, mana Khalid? Juga suruh taklim, supaya tahu. Ya, Ahmad jauh jemur lahat bapaknya. Aiman, Umer, ya, antum-antum yang dekat-dekat di sini, ya, Fasi, Nanda, Azam juga, ya, suruh tuh abinya datang ke sini supaya tahu, ya ikhwan. Oh, ini anakku yang di pondok itu tadi ternyata wajar dia lebih banyak memilih push up dibandingkan memilih setoran hadis. Kan tahu, tidak salah. Ternyata kalau seandainya dapat rapot, dapatnya setoran hadis 4, apalagi adab majelis 3, ada keterangan. Kalau di rapot dulu kan adab, ternyata dapat adab di majelis dapat 3,5. Komplain sama Ustadz, marah sama Ustadz Sarif. Ustadz, apa anak-anak ini adab di majelisnya cuma dapat 3,5? Nah, tapi kan kalau hadir di majelis, antum jingo ada anak antum kalau di taklim itu tidur dia, iya enggak? Setiap subuh dia tidur. Itu contoh yang tidak punya adab di majelis. Waktu pelajaran tidur. Makanya kita kasih adab majelisnya 3,5. Tidak bisa komplain lagi, ya. Sebagian orang, ikhwan, ya, ada yang komplain dengan pondok pesantren karena anaknya tidak naik, ya, komplain mungkin kenapa ini gini. Ya, akibatnya apa? Karena kurang diperhatikan, kurang dilihat anaknya tadi. Dia tahu anaknya bagus, ternyata ketika di pondok pesantren tidak sebagaimana di rumah. Kalau di rumah ya bagus pula, ya enggak? Kalau di pondok pesantren tahu, oh, yang ngantuk di majelis, ya, ketika pelajaran dia hendak nyatat, ketika dia pelajaran ngobrol. Apalagi kalau nanti kalau ada rezeki nanti CCTV, ya, bila perlu nanti dipotong nih. Dalam sepekan kasih rekaman ini, selama sebulan didapati Azam ada 29 kali tidur di majelis. Koreksi untuk orang tua. Khalid, tok perhatikan, Khalid di majelis tidak mencatat, kelihatan dengan CCTV. Supaya antum, ini kan anak-anaknya antum. Kita ini cuma bisa mengasih ilmu, ya. Orang tua punya peran penting. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, beliau mengatakan kebanyakan anak, aktsarul aulad innama jaa fasadu min kibali abaihim wa ihmalihim lahum. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kebanyakan anak kerusakannya tadi datang dari sebab arah orang tua, dikarenakan kurang kepedulian, kurang perhatian orang tua. Nah, ini sangat penting, ya. Dan ini nasihat untuk kita semua, ya ikhwan, ya. Anak-anak kita yang belajar di pondok pesantren, mereka adalah ahlus sunnah yang perlu diperhatikan secara khusus. Kemudian Syekh Mukbil mengatakan, awalastum ahaqqan nas ya ahlas sunnah bi jam'i syamli wa wihdatil kalimah. Bukankah kalian wahai ahlus sunnah
adalah orang yang paling berhak, paling layak untuk mengumpulkan, menyatukan barisan dan menyatukan kalimat. Kita Ahlus Sunnah adalah orang yang paling layak untuk bisa menyatukan barisan, menyatukan kalimat. Ini poin yang paling penting juga. Ahlus Sunnah Salafiyun adalah orang-orang yang harus paling bisa menjadikan umat bersatu, bukan malah berpecah belah. Ini juga malu-malukan. Ahlus Sunnah banyaknya tafarruq. Tidak ada suatu wilayah melainkan perpecahan. Ini kalau pecah sudah kita buat yayasan baru. Kalau ini begini, kalau ini begini. Ini buat pengajian, ini ada ustadznya khusus. Yang ini ada begini juga. Ini pondok pesantren nampaknya kayaknya sudahlah bubar. Sudah kita kumpulkan tim buat pondok pesantren baru. Setelah dicek-cek semuanya bukan perkara-perkara yang merupakan penyimpangan. Itu semua perkara-perkara teknis, perkara duniawiyah. Kadang maaf perkara-perkara urusan UUD, ujung-ujungnya dunia, duit. Ahlus Sunnah harus bisa menyatukan. Gimana dia mau menyatukan umat? Yang ini berpemikiran Asy'ariyah, yang ini Jahmiyah, yang ini Mu'tazilah, yang ini Qadariyah, yang ini Jabariyah. Semuanya harus disatukan di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmi salafil ummah. Sedangkan dia sendiri tidak bisa menyatukan, bahkan sesama pengurus yayasannya saja tidak bisa disatukan kalimatnya. Sesama pengurus pondok pesantren, sesama pengurus majelis taklim tidak bisa bersatu kalimatnya. Gimana mau menyatukan umat? Yang lebih berat menyatukan orang dari luar, yang ini pemahaman Ikhwaniyah, yang ini pemahaman Takfiriyah, yang ini pemahaman Tabligiyah, yang ini Asy'ariyah, yang ini Sufiyah, Maturidiyah, disatukan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih berat. Dalam keadaan dia sendiri amburadul, centang berenang, tafarruq wal ikhtilaf wal khusumat maujudah, ada di tengah-tengah mereka. Ini tidak pantas. Wa Rabbul Izza yaqulu fi kitabihil karim, dan Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Hablullah, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan Al-Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul kama fi sahihain min hadits Abi Musa, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, sebagian mereka menguatkan sebagian yang lain. Kita itu tidak mungkin bisa kuat kalau sendirian. Namun ketika bersama, satu sama lain menguatkan, maka akan terbangunlah dakwah yang kuat dan kokoh. Itulah yang dikenal dengan prinsip ta'awun. Wa kana syekhuna Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala yukthir, sering sekali beliau mengingatkan kita semua dengan mengatakan annad da'wa la taqumu illa bita'awun. Dakwah itu tidak akan tegak melainkan dengan ada prinsip ta'awun. Itu ana dengar langsung di telinga ana, diulang-ulang beliau ketika beliau sering memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu. Dakwah itu tidak akan tegak kecuali dengan ta'awun, satu sama lain saling menguatkan. Ahlus Sunnah yang A menguatkan Ahlus Sunnah B, Ahlus Sunnah B menguatkan Ahlus Sunnah yang C, satu sama lain saling menguatkan. Hadza bimalihi wa hadza biilmihi wa hadza bijahihi, yang ini dengan hartanya, yang ini menguatkan dengan ilmunya, yang ini dengan kedudukannya. Wa hadza bifikrihi, yang ini dengan pemikirannya, dengan ide-idenya, saling menguatkan satu sama lain. Bahkan dengan tenaga, dengan ototnya pun bisa dia menguatkan yang lain dengan apa yang dia mampu.
Antum lihat, perhatikan ya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam minta kuatkan beliau, dakwanya beliau ulul azmi minar rusul. Beliau butuh bantuan dikuatkan dengan siapa? Dengan Harun ya, dengan Harun. Dulu Syekhuna Syekh Yasin Al-Adani rahimahullah ta'ala, sampai-sampai beliau membuka pelajaran, membacakan risalah karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di dengan judul Al-Hathu ala Ijtima'i Kalimatil Muslimin, karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Anjuran, dorongan untuk mempersatukan barisan kaum muslimin, dibacakan dengan khatam oleh beliau, dars ba'da maghrib sampai isya, dengan beberapa kali pertemuan. Kesimpulan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya kaum muslimin dakwah Islam akan kuat kalau dengan ijtima', secara khusus ijtima' alal kitabi wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Wa yaqulu kama fi sahihain min hadithi Nu'man ibni Bashir, dan juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir, Rasul mengatakan mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar. Rasul mengatakan mathalul mu'minin, permisalan kaum mukminin, fitawaddihim wa tarahumihim, dalam bentuk kecintaan dan kasih sayang sesama mereka, ibarat permisalan satu jasad, satu tubuh. Apabila salah satu dari anggota tubuh tadi ada yang sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakan panas dan bergadang. Ya apa enggak? Abid, kalau seandainya salah satu bagian tubuhnya antum ada yang terluka dan sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan tidak nyaman. Contoh misalkan, kalau tangannya antum ini patah, keseliu, merasakan sakit dan nyeri, tentu matanya antum tidak akan nyaman ketika tidur, tidak akan nyenyak, bahkan badan yang lain akan merasakan panas, demam. Demikianlah gambaran muslim mukmin. Apabila ada muslim yang lain tertimpa musibah, maka muslim yang lain akan merasakan sakit dan perih. Lihat saudara-saudara kita yang di Cianjur dari kalangan kaum muslimin, mereka tertimpa musibah. Muslim yang baik, muslim yang bagus, dia akan merasakan ikut sedih, berupaya dia untuk menutupi kekurangan-kekurangan saudaranya. Kalau seandainya dia punya kemampuan dari sisi harta, berikan harta kepada dia. Tidak punya kemampuan dalam bentuk harta, maka berikan kemampuan dalam bentuk tenaga. Juga tidak mampu harta dan tenaga, angkat kedua tangan, doakan kebaikan untuk mereka. Bukan alhamdulillah, syukurlah. Tempat ada orang kebanjiran, dia bersyukur, syukurlah. Ya enggak? Malah senang dia. Ini bukan muslim mukmin yang baik, mukmin yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Begitu juga dari kalangan para penuntut ilmu ini tadi. Ya, Ahlus Sunnah harus saling menguatkan satu sama lain. Apa yang diderita oleh Ahlus Sunnah yang lain juga penderitaan yang kita alami. Jangan dikarenakan perbedaan pendapat atau perbedaan perasaan atau background belajar, ketika ada Ahlus Sunnah yang lain yang mengalami penderitaan, dia malah bangga dan senang, syukurlah. Contoh misalkan ada suatu pondok pesantren, ya, mudirnya Ustadz Firhan. Ternyata pondok pesantren Firhan ini tadi, la qadarullah, ya, mungkin diserang masyarakat. Oh, ya, belum ada sih sebenarnya pondok pesantren. Ini baru contoh.
tahu-tahu ada ustadz lain, Ustadz Nasihin. Alhamdulillah, syukur. Itulah akibatnya terlalu keras berdakwah. Ini apa maksudnya? Ya akhi, orang-orang yang menghancurkan pondok Ustadz Firhan itu tadi, mereka dari kalangan orang-orang yang punya pemahaman liberal. Mereka adalah orang-orang yang punya pemahaman menentang dakwah Ahlus Sunnah tanpa melihat backgroundnya antum. Semuanya dianggap sama mereka Wahabi. Dia tidak lihat antum lulusan Yaman, lulusan Madinah, mau lulusan pondok pesantren A, pondok pesantren B, semua antum dianggap sama oleh mereka. Sehingga apa yang antum bahagiakan? Ya, tidak seperti itu ya ikhwan. Sama juga, ya, yang sebagian orang, ya, ketika terjadi beberapa tahun yang lalu, ya, mungkin lebih dari 20 tahun, terjadi pembantaian di salah satu pulau di Indonesia ini yang menimpa sebagian kaum muslimin, sehingga muncul beberapa ustadz dengan membentuk komunitas, mengumpulkan masyarakat untuk melakukan pembelaan, nusroh, difa, membela kaum muslimin yang terbantai tersebut. Ada sebagian orang yang tidak ikut dan tidak sependapat dengan pendapat tersebut, sehingga terjadilah ibarat api dalam sekam. Orang-orang yang berpenyakit, ya, ketika dia tidak suka dengan kelompok yang ikut membela kaum muslimin yang mereka kenal dengan istilah jihad, sehingga mereka melontarkan ucapan, itu rombongan-rombongan kelompok ini tadi adalah kelompok yang menyimpang. Ingat, kalau dia menyimpang, antum bantah penyimpangan dan itu ilmiah diperbolehkan. Bukan yang antum ungkit-ungkit permasalahan jihad, pembelaan terhadap kaum muslimin. Sekarang bagaimana kalau seandainya di sana itu ada bibinya antum, ada pamannya antum, dan sudah dibantai? Apakah antum akan berpangku tangan? Tidak seperti itu ya ikhwan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, apabila terjadi perperangan, pertempuran, jihad antara Asy'ariyah dengan orang-orang kufar, Asy'ariyah menyimpang apa tidak? Menyimpang di mata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bantu mereka Asy'ariyah dikarenakan mereka kaum muslimun. Bukan antum sudah rasain tuh Asy'ariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, matilah. Bukan seperti itu. Ini kaum muslimin yang terbantai. Makanya, ya, seorang yang betul-betul punya ghirah terhadap dakwah Ahlus Sunnah, kalau ingin membantah, bantahlah dengan ilmiah. Dan itu duka, apa yang terjadi di pulau tersebut adalah duka musibah bagi kaum muslimin. Na'udzubillah. Bisa bayangkan kalau na'udzubillah terjadi di kota Palembang, na'udzubillah, betul-betul dibantai pada saat lebaran, itu dicincang-cincang kaum muslimin, disaksikan. Sedangkan kondisi negara pada saat itu tidak stabil, orang lagi demo besar-besaran, ya. Kondisi seperti ini, ya, ketika ada yang mengambil langkah, ya,
Jika langkah tersebut benar, maka kita support. Ketika salah, maka bantah secara ilmiah, bukan mengkritisi pembelaan terhadap kaum muslimin yang ada. Ini juga yang perlu diluruskan, karena duka, penderitaan kaum muslimin itu adalah duka dan penderitaan Ahlus Sunnati wal Jamaah secara umum. Dulu ketika sekitar tahun 2014 terjadi perang besar-besaran, Al-Houthi Rafidhah masuk ke wilayah namanya Kitaf. Kitaf itu kampung kecil sebelum markisnya Syekh Muqbil. Itu luar biasa. Itu benteng pertahanan Ahlus Sunnah, dibombardir sama mereka. Waktu itu sudah keluar fatwa dari sebagian ulama, dari masyayikh dari Saudi Arabia untuk membantu mereka Ahlus Sunnah yang ada di Dammaj, di So'dah. Ketika itu berangkat beberapa orang dari Aden, sebagian masyayikh ikut berangkat berjihad menuju Yaman Utara. Setelah dari So'dah, di Kitaf berhasil mereka kuasai, mereka menyerang markis Syekh Muqbil. Sampai khobar ketika itu bahwasanya maktabah Darul Hadits Dammaj sudah dibom dan memang hancur. Menyedihkan ya ikhwan. Sampai anak-anak ketika itu mereka kehausan, tidak punya air, mereka terkepung. Bahkan sebagian bayi ketika itu ada yang meninggal dikarenakan tidak punya air, tapi tidak terekspos sedikit pun. Itu penderitaan Dammaj adalah penderitaan Ahlus Sunnah. Tepatnya di hari Kamis, Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu ta'ala, beliau muhadharah di salah satu masjid. Kalau tidak hari Kamis, hari Jumat, ana hadir ketika itu. Beliau muhadharah di masjid namanya Masjid Al-Mansurah. Yang muhadharah ketika itu Syekh Abdurrahman, Zakaria Al-Adani, Syekh Abdul Husain Hasan Aliwah. Anda ingat 3 orang ketika itu. Di antara nasihat Syekh Abdurrahman yang sampai sekarang Anda masih ingat, lebih kurang makna yang beliau sampaikan ketika itu, musibah Dammaj adalah musibah bagi Ahlus Sunnah seluruh negeri Yaman. Dalam keadaan ya ikhwan, Dammaj ketika itu dipimpin oleh Syekh Yahya Al-Hajuri. Terjadi clash antara Syekh Abdurrahman dan Syekh Yahya Al-Hajuri. Tapi pada saat Dammaj diserang, apakah Syekh Abdurrahman mengatakan, rasain lo Hajuri? Syekh Abdurrahman mengatakan, musibah Dammaj adalah musibah Ahlus Sunnah yang ada di negeri Yaman. Syekh Abdurrahman mengatakan, barangkali musibah yang menimpa saudara-saudara kita di negeri Dammaj adalah bisababi dzunubina, dengan sebab dosanya kita. Tidak lama Syekh Abdurrahman berbicara, kemudian dilanjutkan oleh Zakaria Al-Adani yang ada di Aden ketika itu. Tidak ada Syekh Abdurrahman memandang, oh ini kita terjadi perbedaan pendapat. Tidak ada. Karena beliau memandang Dammaj Ahlus Sunnah, Dammaj kaum muslimin. Perbedaan-perbedaan tidak menyebabkan untuk adanya rahmah, adanya tawad sesama kaum muslimin. Berbeda dengan kita di zaman sekarang. Terkadang ketika kita berselisih antara Ustadz A dengan Ustadz B, antara ikhwan A, ikhwan B, ketika melihat saudaranya dari kalangan Ahlus Sunnah yang mengalami penderitaan, alhamdulillah, syukur tuh Firhan.
dapat kabar Firhan kecelakaan, ya, alhamdulillah, itu saingan kami dalam dakwah, saingan dakwah, ya. Ini menunjukkan orangnya tidak ada safaul qalbi, ya, tidak ada safaul qalbi. Qala Syekh Muqbil rahimahullahu taala, farrafidah syaghalat al-alam bi'ilamiha. Rafidah menyibukkan dunia dengan informasi yang ada pada mereka. Wa adallat katsiran minan nas. Rafidah banyak menyesatkan umat manusia. Bal syagalathum an ada'i manasikil haji. Bahkan mereka Rafidah menyibukkan umat manusia dari menunaikan manasik haji. Fannas ya'tuna min kulli fajjin amiq liyu'addu manasikahum waliyadhkurullaha fi tilka sya'air al-mubarakah. Umat manusia datang dari segala penjuru untuk menunaikan manasik-manasik mereka dan dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala pada tempat-tempat masy'air yang diberkahi tersebut. Fama yash'uruna illa bi khurujir rafidah bil muzaharat al jahiliyah yahtifuna Khumaini Khumaini. Mereka tidaklah merasa melainkan dengan adanya atau keluarnya Rafidah dengan muzaharat, dengan yel-yel mereka. Ini juga terjadi dulu ketika kaum muslimin sedang melaksanakan haji di Masy'aril Haram, di Mina, di Arafah. Tiba-tiba orang-orang Rafidah berbondong-bondong mereka mengatakan Khumaini Khumaini Khumaini. Sebagian mereka mengagungkan Khumaini melebihi mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat tempat di wilayah mereka di Iran mirip seperti Masjidil Haram. Ada Ka'bah yang mereka buat. Tempat tersebut mereka namai wilayah tersebut dengan wilayah haram. Ada salah seorang talib dari tulabnya Syekh Muqbil pernah datang ke wilayah tersebut. Ada bis di Iran. Bis itu mengatakan haram. Dia pun naik kemudian datang ke tempat tersebut. Ternyata tempat tersebut adalah tempat yang diagungkan oleh orang-orang Rafidah. Pada musim-musim haji mereka melantunkan talbiyah. Bukan talbiyah sebenarnya, yil-yil mereka. Mereka mengatakan Allahu Akbar Khumaini Akbar, Allahu Akbar Khumaini Akbar. Kekufuran ya ikhwan. Allah maha besar, Khumaini maha besar. Allahu Akbar Khumaini Akbar. Diulang-ulang sama mereka. Kufur bukan? Kufur. Ya, kufur. Rafidah. Ya. Ini tadi lebih adol dibandingkan keledai. Ya. Dulu ana dengar langsung dari Syekh Muhammad Al-Imam. Beliau mengatakan Syekh Muqbil kana yaqul ar-Rafidah naqtuluhum bil kutub. Ar-Rafidah kita perangi dengan kitab. Pada masa Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala tidak berani mereka orang-orang Rafidah. Tidak ada satupun yang mampu membantah buku-buku karya Syekh Muqbil. Ketika muncul buku 2 jilid dengan judul Saqatul Zalzal fi raddi ala gulatir Rafidah wal i'tizal, 2 jilid itu marah besar mereka ya. Dengan senjatanya mereka menembakkan senjata-senjata mereka di So'dah ketika itu, namun satupun mereka tidak mampu membantah Syekh Muqbil. Kata Syekh Muqbil, biarkan mereka marah dengan kemarahannya. Ketika muncul buku Syekh Muqbil yang berjudul Saqatul Zalzal fi raddi ala gulatir Rafidah wal i'tizal. Apakah Syekh Muqbil berhenti sampai di situ? Tidak. Beliau tinggal di tengah-tengah masyarakat yang banyak dengan Syiah dan Rafidah.
beliau menulis buku Ilhadul Khumaini fi Ardil Haramain, penyimpangan Al-Khumaini di negeri Haramain. Ini Khumaini, ini tokoh yang diagungkan oleh orang-orang Rafidhah, namanya adalah Ayatullah Al-Khumaini. Ayatullah Al-Khumaini. Faman alladhi yastati' yufarriq hadhil jumu' allati atat an amri rabbiha. Siapa yang mampu memecah kumpulan yang sangat besar ini tadi? Wa ja'alat al-hajj syi'aran lil fawdha was-sakhab wad-da'awat al-jahiliyah. Mereka orang-orang Rafidhah menjadikan haji sebagai syiar untuk kegaduhan, teriak-teriak, seruan-seruan jahiliyah. La yastati' biidznillahi illa ahlus sunnah. Tidak ada yang bisa menghancurkannya kecuali ahlus sunnah. Ini jitama'at kalimatun wa kanu ahlus sunnah haqqan. Kalau seandainya kalimat mereka bersatu, maka mereka adalah ahlus sunnah haqqan. Tidak ada ya ikhwan. Antum lihat siapa yang membantah Rafidhah? Semuanya dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Apakah ada orang-orang takfir yang membantah Rafidhah? Tidak ada. Ikhwanul muslimin tidak ada. Bahkan mereka Ikhwanul muslimin adalah orang-orang yang sejalan dengan Rafidhah. Siapa yang membantah Rafidhah di negeri Yaman? Semuanya ahlus sunnah. Tidak ada Abdul Majid Az-Zindani wala Abdul Majid Ar-Raimi. Semuanya ahlus sunnah min tulabi Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Rafidhah. Begitu juga di Saudi Arabia. Orang-orang yang tersibukkan dalam bab rudud, yang membantah mereka-mereka Rafidhah, semuanya ahlus sunnah salafiyin. Adapun orang-orang yang takfiri, Ikhwanul Muslimin, punya pemikiran Said Qutb, ya, punya pemikiran Muhammad bin Surur dan yang lainnya, ini semua tidak ada tersibukkan diri untuk membantah Rafidhah. Demikian juga para ulama di zaman dahulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang terdepan membongkar penyimpangan Rafidhah dalam bukunya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, dicetak 9 jilid. Isinya bantahan terhadap Rafidhah. Ahlus sunnah bukan? Ahlus sunnah. Dulu ada seorang alim bernama Ihsan Ilahi Zahir. Ihsan Ilahi Zahir. Beliau meninggal dunia. Apa sebabnya? Dikarenakan banyak membantah Rafidhah. Demikian juga lah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun orang-orang Harokiyun, habis paling ngumpul. Ini luar biasa mereka orang Rafidhah ya ikhwan. Ya, di Indonesia juga sudah ada, dan itu tugasnya ahlus sunnah. Mereka punya ilmu, mereka punya hujaj ya. Terkadang mereka menguasai sebagian lugha, sebagian ilmu mustalah hadis. Maka dari sini ahlus sunnah harus menjadi orang yang lebih terdepan dalam menuntut ilmu untuk bisa menyelamatkan umat dari bahaya pemikiran tersebut. Sudah ada di Indonesia. Dan kemarin sempat mereka ketika merayakan 10 Muharram ramai. Mereka sudah berani menggunakan lapangan Gelora Bung Karno. Ya. Dan sedikit demi sedikit orang-orang Rafidhah Syiah sudah mulai menyebar di Indonesia. Antum bisa bayangkan. Dan sudah ada di Palembang ini. Ya. Ada yayasannya, bahkan ada gedung pertemuannya, ya, itu di Kaledoni itu. Pernah tahu Mas Ujang? Belum pernah. Berarti wawasan Mas Ujang cuma celentang, ya. Sudah ada mereka pasang spanduk, ya, apa namanya, ikatan, apa istilahnya, keluarga. IKABI kalau tidak salah, Ikatan Keluarga Besar Ahlul Bait Indonesia.
pasang spanduk. Anak lagi bermotor berhenti, cepret anak putu. Ya. Kali doang di pinggir jalan. Mereka kalau sudah berani seperti itu, dan orang-orang yang awam itu paling seneng ngaji seperti itu. Coba antum bayangkan, bisa nikah kontrak, ya enggak? Nikah kontrak daripada nikah bayar, Pak Wahid. Ini repot sebulan, nanti bisa ganti lagi yang lain. Kawin kontrak. Ya, maharnya berapa? Sejuta sebulan, 5 juta sebulan. Zina haram, nikah kontrak menurut mereka boleh. Ya enggak? Bisa gonta-ganti pasangan, Mas. Dan itu sudah banyak di daerah-daerah Jawa Barat. Ya, di Palembang sudah banyak, Mas Ujan. Itu di Celentang itu dekat rumahnya antum. Itu isunya juga punyanya mereka. Ya, ada di Palembang sudah banyak. Dan mereka Rafidhah kalau sudah banyak di suatu negeri, mereka akan melakukan pembantaian. Antum lihatlah di Iran itu orang berjenggot pun dipermainkan, dituduh Wahabi. Antum lihat kejadian Suriah yang sampai warganya dibom dengan bahan kimia. Apa pemikiran presidennya? Ada yang tahu? Hah? Nusairiyah. Ya, Nusairiyah salah satu sekte dari sekte Syiah Rafidhah. Nusairiyah kafir ini. Itu sudah dari sebelumnya. Presiden Suriah itu pemahamannya Nusairiyah. Di Yaman, yang Yaman kemarin yang membuat kita pulang ke Indonesia ini, itu karena perangnya antara siapa? Bukan antara warga, sebagian orang saja yang tidak paham, itu cuma perang kabilah. Bukan kabilah, Rafidhah ingin menguasai negara Yaman. Bukankah kemarin yang melemparkan drone, meledakkan PT Aramco yang ada di Saudi Arabia, kilang minyak terbesar di Saudi Arabia melalui drone adalah mereka Rafidhah? Bukankah kemarin yang melontarkan dari Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah dengan rudal yang bisa digagalkan oleh pemerintah Saudi adalah Rafidhah? Sudah, mereka kalau berhasil menguasai suatu negara, antum sudah. Na'udzubillah. Contoh nyata Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi rahimahullah ta'ala. Itu antum dikuliti. Abu Bakar An-Nabulsi dikuliti oleh Rafidhah, Fatimiyah, Ubaidiyah. Itu dia menyewa seorang Yahudi untuk menguliti. Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi tetap dengan pendiriannya, dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai sambil beliau membaca ayat wa kana dzalika fil kitabi mastura, dikulit dari kepala ini sampai. Nah, antum bisa bayangkan, nyawanya dia masih hidup dalam keadaan dikelupas kulitnya, dirobek. Gimana sakitnya? Perih. Sampai orang Yahudi ini pun tidak tega melihatnya. Saking dia tidak tega, dia mengatakan, saya ini Yahudi, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai Islam. Tega memperlakukanmu seperti ini. Akhirnya Yahudi tersebut karena dia tidak tega melihat Abu Bakar An-Nabulsi menahan rasa sakit, ditusuknya dada Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi dengan belati tersebut, biar cepat mati daripada dikuliti seperti ini. Kejam apa enggak? Kejam, ikhwan. Kejadian yang terjadi di Yaman itu luar biasa, dibantai anak-anak kecil. Ya, antum bisa bayangkan. Rafidhah itu gayanya sekarang ini saja, gaya-gayanya masih manis-manis. Dulu, di zaman dulu tidak ada orang, para penuntut ilmu itu di penjara, tidak ada sejarah. Kita kalau tidak ada iqomah, tidak ada yang penjara-penjara. Perjalanan dari Son'a, Aden tanpa iqomah bebas. Ketika ketemu di pos-pos polisi ditanya, "Wain antum?" "Min Markis." "Alatul," kata orang Yaman. Sekarang tidak ada iqomah, di penjara antum. Sama itu Rafidhah, laknat, orang terlaknat benar. Tuh lihat Ustaz Abu Jarir contohnya. Ya,
dipenjara sama Rafidhah. Zaman kami dulu tidak ada orang-orang Syiah itu polisi mempenjarakan. Sekarang semenjak Syiah berkuasa, kalau lewat pos polisi kena penjara. Tanya sama Ustaz Abu Jarir, beliau saksi nyata pernah dipenjara. Kemarin ketika anak umroh, anak ketemu dengan beberapa kawan-kawan yang dari Yaman, sampai 20 hari ke penjara, ditutup mata, diinterogasi. Ada seorang namanya Muhammad Aceh itu, ya, dia cerita, Ustadz, ana diinterogasi, mata ditutup, ditanya belajarnya di mana, akidahnya apa. Ngeri sekali ya tuh. Pertanyaannya bukan pertanyaan, ditanya antum datangnya dari mana, dari negara mana, begini akidahnya apa aja yang dipelajari. Anak tanya, antum sempat ditanya enggak tentang sikap terhadap Abu Bakar dan Umar? Enggak Ustaz, katanya. Alhamdulillah. 20 hari di penjara sama orang-orang Syiah Rafidhah, Hawasah. Dulu enggak ada penjara-penjaraan, bebas. Ya, itulah antum. Rafidhah kalau berkuasa, sudah kita dijadikan ibarat masyarakat budak oleh mereka. Nah, itu tadi. Jadi jangan dianggap remeh. Makanya butuh antum belajar, butuh berdakwah supaya masyarakat jangan sampai teracuni pemikiran Rafidhah ini tadi. Kemudian Syekh Mukbil mengatakan, inna hadil yaqdha al-islamiyah allati aradahullahu tahtaju ila riayatin wa man yaqumu bi riayatiha illa ahlus sunnah. Kemudian kesadaran Islamiyah seperti ini yang Allah SWT inginkan butuh kepada perhatian, dan tidak ada yang memperhatikannya kecuali ahlus sunnati wal jamaah.